Dikasih kejutan sama Babang Daigo weh. Dari mana duitnya? Halo guys, kembali di acara dengan info terbaru dari Ultraman. Bakalan dibikin random kayak dulu, apapun yang berhubungan sama Ultraman dibahas ya. Lo pada pun kemarin requestnya banyak bener. Bahas Babang Daigo, Ultra Core Ultraman collab sama Ultraman. Terus ada blocklist Ultraman baru, SAF juga. Pastinya yang bikin kaget itu Daigo ya guys. Setelah promosi SAF Shinkocho Seiho 3 dan sempat muncul di NHK kemarin, akhirnya Daigo dikasih kesempatan lagi ya. Tiba-tiba dikasih surprise dong. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman. Langsung aja check it out. Yang pertama, Hiroshi Nagano Daigo comeback. Oke, buat yang nanya ini di mana? Ini dari acara pembukaan Ultra League Ultraman card game ya. Lebih tepatnya Ultra League itu kayak sebutan komunitas card gamenya sih. Tiba-tiba di sana langsung dikasih kejutan sama Hiroshi Nagano, gimana gak kaget? Yang mana Daigo tampil dalam rangka promosiin card gamenya ya guys. Kan 3 bener-bener difokusin banget tuh. Bahkan Hiroshi Nagano pun udah sempat nyoba main kartunya pakai deck 3. Sampai-sampai katanya deck 3 itu yang paling kuat sih. Jujur mumpung gua udah nyoba card game, harus gue bilang nih ada benernya ya. Efek-efek di kartu 3 tuh beberapa ngeri loh. Bisa tiba-tiba ganti posisi kartu, bisa turunin BP lawan. Kalau nggak salah BP-nya 3 18.000 deh. Ya untuk sekarang tuh masih tergolong paling tinggi ya guys. Kemarin pun sempat ada yang bilang kenapa Hiroshi Nagano sekarang lebih gampang buat ajak balik karena peraturannya udah gak seketat kayak dulu sih. Lo pada tau lah, Johnny Associate kalau bikin peraturan gimana. Berhubung sekarang agensinya udah ganti nama jadi Smile Up, kemungkinan secara peraturan lebih gampang ya. Yang pasti fans sendiri pengen Daigo ke depannya comeback di Ultraman terbaru lagi. Mungkin pas Ultraman 60 Anniversary, 330 Anniversary. Ya, cuma kalau soal begituan balik ke Suburaya sendiri ya guys. Dari mana duitnya? Pas muncul di Ultra League aja udah bikin kaget. Gimana kalau muncul di series atau movie? Yang kedua, Ultra Core. Sebuah kolaborasi yang gak nyangka banget, karena dulu tuh kayak jadi bercandaan doang sih. Kalau Ultraman sama Ultraman kira-kira gimana? Kan sama-sama Ultra tuh. Tiba-tiba di Indomaret kemarin ada yang nemu terus share ke Facebook ya guys. Pas yang official Ultraman langsung announce beneran collab dong. Ini beberapa Ultraman-nya langsung fusion bareng sama sapi lagi. Ultraman Gen 1, Gen 2, Gen 3. Yang pasti buat kita desainnya lucu banget ya. Matanya dibikin gini, hidung sama telinganya dibikin kayak sapi loh. Ini yang bikin kok bisa kepikiran dah. Sampai ada kaijunya juga sih. Wah, kaijunya ada yang mirip kayak Ghidorah nggak tuh? Bahkan kemarin sempat ada blind box, lebih tepatnya gantungan kunci. Jadi katanya mulai tanggal 16 November nanti, kalau belanja minimal 50.000 dengan beli Ultraman Ultra Core ini, kita bakalan dikasih satu blind box gantungan kunci ya guys. Pas dari gantungan kuncinya lucu loh. Buat lebih jelas sih bisa langsung tanya ke kasirnya aja ya. Kemarin di Indomaret gue belum sempat cek sih. Ntar tanggal 16 baru pergi hunting dah. Yang 3, Ultraman Nexus If Only. Waduh, ini apaan bang? Project baru buat 20 Anniversary Nexus. Ya, buat yang nggak tahu aja, ini lebih tepatnya buku konsep awal gitu ya guys. Mirip-mirip kayak gaya version Upfight yang ada gaya Agul Fitri kemarin sih. Yang mana di buku Nexus If Only ini bakal ada konsep awal The Next, Nexus, Noah. Bahkan katanya sampai ada karakter baru sama desain baru loh. Seperti bentuk akhir Noah dan Zagi. Jir, ini mereka bakalan fusion. Terus ada Another Nexus. Yang dikatakan ini adalah Nexus lain yang akan memiliki cerita What If. Buat fans UNP sih wajib baca ya. Bikin penasaran sih. Konsep karakter sama cerita What If-nya gimana? Another Nexus gak tuh? Kira-kira nanti ada desain awal Nexus Junizio juga nggak? Terus katanya ada cerita Chaotic Chaos ya guys. Bisa jadi tuh ceritanya mirip-mirip Chaos Theory Jurassic World kayak bad ending, sad ending gitu deh. Buat lebih jelas, tunggu tanggal 21 Desember nanti dah. Yang keempat, Ultraman Art dan Blazar Online Zarankai. Wah, kalau udah Zarankai ini bakalan kayak Decker kemarin ya. Gak cuma Art sendirian doang, tapi langsung barengan sama Blazar juga loh. Mungkin karena di Art lagi crossover bareng sama Blazar deh. Jadi kenapa nggak sekalian aja? Yang mana untuk Zarankai bakalan munculin cast-cast series sama main directornya. Dan biasa di acaranya yang dilakuin macem-macem ya. Ada sesi reaction scene favorit setiap cast-nya. Kemudian sesi main game. Yang Decker kemarin tuh sesi main gamenya lucu sih. Contoh kayak peragain gerakan Decker Shield Calibur, terus nyapit Sofubi pakai Terra Phaser. Kalau yang Art Blazer sekarang kalau dilihat mungkin mini gamenya lebih kayak tukeran henshin item sama senam deh. Bahkan di sesi terakhir acara bisa jadi bakal announce info baru ya guys. Soalnya dulu movie Decker kurang lebih gitu sih. Apakah nanti bakal announce movie Art kah? Berhubung ini Zadankai-nya buat tanggal 23 November lebih tepatnya habis episode 19 Art, apa nggak kecepetan? Biasa mah movie di announce-nya bulan Desember. Nggak tahu juga, tapi mungkin Basobur tahun ini mau lebih cepet kali. Galaxy Armor pun kemarin di announce-nya cepet juga ya guys. Yang kelima, Zero Original Bracelet. Salah satu mainan eksklusif dari Bandai China. Yang buat kita mah pas baru pertama kali lihat bakalan langsung ngomong ini sih.
What the hell is this? Secara desain pun menurut gue ini mainannya mirip-mirip kayak Plasma Zero LED Taiga kemarin ya. Ada kayak koin-koin gitu lagi. Katanya di dalam bakal ada kayak NFC. Buat scan kali. Buat gue sih ini no comment ya guys. Mau heran tapi Bandai China cuma yowes lah. Terserah mereka mau bikin mainan kayak apa dah. Yang keenam, SAF Ultraman terbaru. Oke, berhubung nanti di tanggal 15 November bakal ada event Tamashii Nation 2024. Seminggu ini Banito sempat reveal beberapa figur tokusatsu ya. Kayak Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, Garo. Yang mana mereka ngasih clue figurnya bakalan dari series Ace. Pasti bikin penasaran lah. SAF apa tuh? Kayaknya kalau dari Ace antara Yapol atau enggak sih itu deh. Yang pas di reveal ternyata Hipporito Seijin ya guys. Mumpung kemarin udah ada SAF Ultra Father gak heran sih. Bahkan tadi pagi mereka baru ngasih clue lagi loh. Series art gak tuh? Kira-kira SAF apa? Yang dari gua ada kemungkinan ini antara Russian atau enggak Galaxy Armor ya. Sempat ada yang kepengen Yuppie, cuma jangan sampai Yuppie lah. Anjir, itu mah meleset dari harapan banget. Minimal Russian kek. Yang 7, Blockis Ultraman baru. Gila, ini Blockis makin jaya-jaya terus ya guys. Bener-bener di-push banget loh. Yang mana tadi sempat ada Ultraman Shining version baru. Kalau nggak salah tuh Shining version 8 deh. Buat yang nggak tahu aja, Shining version itu Blockis yang bisa nyala ya. Jadi mata sama Karatama Ultraman-nya bisa nyala gitu. Pas di-reveal tiba-tiba Ultraman X dong. Kita kira bakalan dibikin pas Galaxy version 13, rupanya dimasukin buat Shining version toh. Dan so far ini masih Ultraman X doang, jadi selebihnya untuk Ultraman atau Kaiju lain mungkin tunggu besok ya guys. Kemudian selain Shining version, ada Classic Team version. Ya secara karakternya ini ngambil dari momen ikonik atau movie gitu sih. Ultraman-nya bagus-bagus lagi. Bakalan dapat Ultraman Zero dengan Zero mentalnya. Walaupun ini mentalnya gak bisa dipose gak ada kawat sih, udah tergolong lumayan ya. Terus ada Z Alpha Ace, Jet Primitive, Of Origin. Ini pasti teman-teman bakalan langsung nanya deh. Bedanya sama Galaxy version yang biasa kita beli di KKV Osam apaan bang? Jelas ini bedanya di bagian artikulasi ya guys. Range pose tangan sama kakinya luas, bakalan mirip kayak Blockis Kamen Rider. Jadi bener-bener jauh lebih possible lah. Makanya pas kita yang udah punya Galaxy version 12 itu udah paling the best sih. Sedangkan untuk Gilvalis sedikit berbeda dari yang biasanya. Ternyata ini model kit ya guys. Harus dirakit dulu nggak tuh? Karena kalau dibikin kayak Blockis Kaiju yang biasa kayak gak mungkin ya. Orang Gilvalis aja ukurannya gede bener. Emang harus dibikin gini lah. Terus ada efek api sama diorama kota juga ya guys. Jadi pengen punya nih. Kemudian yang terakhir soal harga, untuk PO-nya sekitar 680.000 dan akan dirilis di bulan Desember 2024. Kalau di Indo buy sih mungkin sampainya Januari Februari deh. Oke guys, ya just gitu aja untuk info terbaru dari Ultraman. SAF-nya racun, Blockis yang bikin racun. Ada yang Blockis Classic Team version tadi kemungkinan gue bakalan ikut PO ya. Artikulasinya itu loh. Kemudian untuk Babang Daigo semoga kedepannya bisa dikasih kesempatan muncul di series atau movie sih. Soalnya kalau udah ada Daigo dijamin bakal auto rame kayak dulu ya guys. Kurang lebih mah kayak Superior Ultra Air Brother dulu. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.